ke skill kedua ya. Recognize the organization of ideas. Jenis pertanyaannya, sebenarnya pertanyaannya ini bisa dilihat dari nanti bisa dilihat dari pilihan jawabannya sebenarnya ya. Kadang ada pertanyaannya dia tidak terlalu panjang pertanyaannya. How is the information? Kalau ini berupa pertanyaan ya. How is the information in the passage organized? Bagaimanakah informasi di bacaan itu disajikan, disusun gitu ya. Bagaimanakah informasi di paragraf kedua terkait dengan paragraf pertama? Nah di sini cara menjawabnya sama dengan skill yang pertama saja ya, itu dengan melihat first sentence of the appropriate paragraph. Di kalimat pertama gitu ya, di kalimat pertama of the appropriate. Kemudian ya, read the first line of each paragraph atau topik sentence-nya. Baca topik sentence-nya ya, each paragraph, first line. Kemudian yang kedua, look for words that show relationship among the paragraph. Jadi cari kata yang menunjukkan hubungannya antar paragrafnya, yang menunjukkan hubungan antar paragrafnya. Jadi biasanya ada kata yang menunjukkan hubungan antar paragraf. Just the answer that best express the relationship. Apa bedanya dengan yang tadi ya? Ini kalau ini ada tambahan ini sebenarnya, look for words that show relationship among the paragraph ya. Lihat kata yang menunjukkan hubungan. Nanti ada contoh. Kita langsung ke contoh aja karena sebenarnya strateginya sama. Oke deh. Nah, kita langsung ke soal. Kita langsung ke soal. Di sini, nah in this passage, nah ini soalnya ini langsung. Nah, in this passage bukan pertanyaan soalnya, pernyataan. Nomor 1, in this passage, apakah yang A, an idea is presented and then refuted, idenya disajikan ya, dijelaskan, kemudian ditolak, refuted, dibantahnya. Ataukah yang B, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh, ada konsep yang diikuti contoh-contohnya. Ya, jadi nanti Anda perhatikan semua itu. Apakah masuk di sini? Kalau tidak ya berarti ini nanti dieliminasi. Kemudian ada, apakah ada cause is followed by an effect, penyebab diikuti dengan akibatnya. Sebab akibatnya. Kemudian yang D, a belief is supported with reasons. Belief, kepercayaan ya, keyakinan yang didukung dengan alasan-alasan. Ya. Ada keyakinan, ada alasannya. Ada alasannya. Nah, coba lihat nih. Nah, kita baca untuk kalimat pertama ya. Paragraf pertama, ada 3 paragraf nih. Tiap paragraf kita baca. Nah, if asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleday did. Ya, jika ditanya siapa sih yang menemukan baseball, kebanyakan orang Amerika akan menjawab bahwa Abner Doubleday yang melakukannya ya. Jadi Abner Doubleday yang menemukan game baseball. Nah, sampai situ aja. Kemudian paragraf kedua. Doubleday was given credit for this invention early in the 20th century ya. Bla 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 bla. Jadi Doubleday itu diberi penghargaan karena penemuan ini. Kemudian di paragraf ketiga, kita ke paragraf ketiga. Today, most sports historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Hari ini, kebanyakan sejarawan ini ya, olahraga itu sepakat in agreement that Doubleday tidak ada hubungannya dengan perkembangan baseball ya. Jadi dia sebenarnya ternyata tidak ada hubungannya hari ini dengan perkembangan baseball.
Oke. Nah, kira-kira jawaban yang mana nih? Apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? A. Apa? Oke. A, D. A. Jawabannya satu aja ya jawabannya. A. Jawabannya alfa. An idea is presented and then refuted. Jadi tadi informasinya diberikan ya, dijelaskan, kemudian dibantah, misalnya dibantah di paragraf ketiga. Oke, jadi gitu. Gampang ya. Oke, nah biasanya kalau begini berarti organization of ideas biasanya dia tanyakan ya. A concept is followed by example, a cause is followed by an effect, a belief is followed by reasons, ya, present and then refuted, gitu. Berarti dia organization of ideas dia tanyakan. Oke, selanjutnya, nah 1, 2, 3 paragraf. Oh ya, ini line 5, line ini barisnya ya, baris 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Oke, untuk supaya membantu Anda nanti ketika misalnya di soalnya dia menanyakan apa yang dimaksud ini di baris ke 7. Nah, berarti Anda tidak usah langsung lagi hitung dari awal 1 2 3 4 5 6 7. Langsung aja karena ini 5 misalnya 5 berarti 7 1 2. Berarti ini 7 nih. Di line 7 ya. Jadi gitu aja. Fungsinya ini line nih, line 5. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, how is the information in the passage organized? Apakah yang A ya? The origin of ideas about conflict is presented. Ide apa nih? The origin of ideas about conflict. Ide awal, ide asalnya ya. Asal muasal dari konflik ya. Dijelaskan. Oke, asal muasal dari konflik dijelaskan. Contrasting view, kontras, berlawanan ya. Pandangan berlawanan tentang konflik dijelaskan ya, diberikan. Kemudian yang C, two theorists discuss, dua orang pakar ya, teoris ya, ini discuss the strength and weakness, mendiskusikan strength, kekuatan dan kelemahan tentang konflik ya. Dua teoris mendiskusikan. Kemudian yang D, example of conflict within organization are presented. Contoh-contoh dari konflik ya di dalam organisasi, contohnya diberikan. Oke, nah bagaimana Anda baca itu tadi sama ya. Oke, conflict within organization is konflik di dalam organisasi tidak selalu dilihat sebagai hal yang yang tidak diinginkan ya, undesirable ya. Oke. Kemudian yang paragraf kedua, according to the traditional view of conflict is harmful to an organization. Menurut traditional view ya, pandangan tradisional tentang konflik itu harmful to an organization, berbahaya, merugikan ya untuk organisasi ya, berbahaya. Kemudian kita ke yang ketiga, the interactionist view of conflict. Oke, sedangkan interactionist view of conflict ya, on the other hand, nah ada kata on the other hand, di sisi lain. Nah, berarti ini menyatakan berlawanan berarti ya. Hold that conflict can serve an important function. Oke. Berarti konflik itu menurut interactionist ini can serve ya an important function. Jadi bisa memiliki peran penting dalam organisasi. Ada kata on the other hand di sisi lain yang bermakna apa ini, kontras ya, berlawanan gitu. Oke, berarti yang mana nih pilihan jawabannya? Pilihan jawaban Anda kira-kira yang mana? A, B, C, atau D? B. Oke, jawabannya adalah bravo. Ya. Oke, bravo. Contrasting views of conflict are presented ya, karena di sini ada traditional view yang menyatakan bahwa konflik itu merugikan ya, buruk
Kemudian ada juga ini yang interactionist view, jadi yang di sisi lain, ya. Hold that conflict can serve important function. Jadi gitu. Ada dua pandangan yang berbeda ya tentang konflik. Oke. Gitu. Nah, next. Saya ada enggak? Oke, kita ke sini nih. Apa nih ya? How is the information in the passage organized? Oke, how is it organized? Apakah yang two unusual karakteristik ya, dua karakteristik dari Great Salt Lake dibahas ya, karakteristiknya, dua karakteristiknya, ataukah yang B, contrasting teori, contrasting theories about teori yang berlawanan tentang salt level ya, level garamnya si Great Salt Lake ini. Oke, teori ya. Yang C ada proses ya, berarti prosesnya nih. Proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan ini rasa asinnya, it's salt, get it's salt, is outline. Oke. Apakah yang D, the reason, alasan. For the variation, the reason for the variation of Great Salt Lake size. Oh, alasan ininya. Kenapa bisa size-nya, ukurannya itu berbeda ya. Ukurannya berbeda-beda. Are given. Oke. Nah, Anda berarti ini kalimat pertama. Oke. Masing-masing paragraf ya. The largest lake in the western United States is the Great Salt Lake, an island saltwater lake, in northwestern Utah, just outside the state capital. Oh, ini cuma memperkenalkan berarti ya, the largest lake in the western United States is the Great Salt Lake. Nah, berarti memperkenalkan bahwa di US ya, Western United States itu ada largest lake. Oke, namanya Great Salt Lake ya. Kemudian di paragraf kedua dia bahas apanya? Paragraf kedua dia bahas, although the Great Salt Lake is fed by freshwater streams, it is actually apa nih? Saltier than the oceans of the world. Oh, ternyata dia lebih asin ya daripada samudra-samudra yang atau laut yang di dunia gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang paragraf ketiga, the Great Salt Lake can vary tremendously ya. Ternyata dia bisa beragam, bermacam-macam, bisa berubah ya, vary tremendously from its normal size. Ya, dari normal, ukuran normalnya gitu ya. Bla 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 ini 1.700 miles, depending, tergantung dari long term weather condition ya, tergantung cuaca ya, kondisi cuaca gitu ya, cuaca yang panjang. Oke. Nah, berarti kira-kira jawaban yang mana? Kira-kira di sini dia jelaskan, dia perkenalkan saja dulu, kemudian dia perkenalkannya, kemudian dibahas apanya? Saltier dan berarti yang dibahas adalah tingkat ininya, keasinannya ya, saltier. Kemudian di sini yang dibahas adalah ini very tremendously from its normal size. Ukuran. C. Apa? Atau D? D. C. D. C atau D? How is the information in the passage organized? Nah, itu jawab pertanyaannya. Bagaimanakah ini disusun? D. Kalau yang D apa ini? Alasan. Dia bahas variasinya. Variasi ukuran. Alasan the variation of Great Salt Lake size are given. Berarti ini ukuran. Iya, ukuran berarti ini tos saja. Kembali ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Nah, dia cuma di paragraf ketiga toh.
Ini juga yang C, the process by which the great life get itself its outline. Proses bagaimana dia mendapatkan Garam. garamnya itu dijelaskan. Memang dijelaskan mungkin di sini. Tapi kan tidak mengcover ini lagi. Oke. B. Berarti jawabannya B. B. jawabannya alfa. Sorry. Kok jawabannya? Ya jawabannya alfa. Kok saya ini? Jawabannya alfa ya. Two unusual characteristic of the Great Salt Lake are discussed. Oke, jadi dua karakteristik ya, unusual karakteristik. Kenapa ini unusual karakteristik? Ya ini. Di sini juga pertama dibahas ya, it's actually saltier than the ocean of the world. Oke. Jadi karakteristiknya dia lebih asin. Kemudian yang kedua, ini vary tremendously from its normal size, depending on long-term weather condition. Jadi dia berubah-ubah ukurannya. Nah, makanya jawabannya itu alpha. Oke. Jadi saya tahu tadi ini kenapa ini salah yang CD, kenapa salah? Ya, karena dia terlalu spesifik. Kalau B tidak ada ini teori ya, tidak ada teori di situ, teori contrasting teori, tidak ada contrasting teori. Oke. Jadi seperti itu guys. Ya untuk skill 1 dan 2. Intinya adalah polanya sama, bukan polanya. Cara menjawabnya sama, cara mencari jawabannya sama. Oke. Itu di kalimat pertama masing-masing paragraf. Kalimat pertama masing-masing paragraf ya. Untuk main idea dan organization. Nah, kalau organization dilihat apa ya? Kalau ada kata biasanya atau phrase yang menyatakan hubungan kayak tadi on the other hand, nah itu lebih mudah lagi. Tapi kalau tidak ada kayak ini kan tidak ada nih kayaknya. Ya harus disimpulkan aja, disimpulkannya. Oke. I think that's all. Thank you very much. See you again in the next meeting, guys. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay.